Itu anak itu tuh dibawa terbang. Itu belum sadar. Yang membawa kabur itu tahu antara tua mudanya kurang tahu, jadi nggak, si anak itu belum sadar. Langsung terbang ke sana ke atas bos. Ya terbangnya emang nggak lama juga sih, udah kira-kira jauh dari tempat itu. Itu langsung turun. Jadi si anak kecil itu kaget udah turunin. Terus yang bawa terbang itu pakainya tuh pakai jubah coklat, jubah coklat orangnya tuh pakai jangkanya panjang, lebih panjang dari ini, lebih panjang, putih, bener-bener putih, jubah coklat. Terus si jubah coklat itu nanya, kenapa kamu kok ke situ ada apa, mau ngapain? Itu kan tempat dukunnya, itu dukun santet di situ, kenapa kamu ke situ? Kayak saya nggak tahu di situ ada tempatnya dukun, nggak tahu. Tadi waktu di situ ada anak kecil dua tapi wajah tua. Itu tuh bangsa siluman, bangsa setan, jin laknatullah. Kenapa kamu ke situ? Ya kan kayak nggak tahu, cuma lewat-lewat aja. Kan kamu udah belajar di mana-mana, di sana, di sini, siang malam, tapi kok kamu nggak tahu? Ya nggak tahu kek, ya emang saya belajar apa kek, emang saya punya apa kek, kan saya nggak punya apa-apa. Itu si kakek itu senyum, oh begitu, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu sekarang udah sehat, udah selamat, udah kamu hati-hati ya. Itu si kakek tuh tahu ngambilnya dari mana, dari jubahnya itu ngeluarin semacam kendi itu dari jubahnya tuh. Itu si anak kecil itu dari kepalanya tuh disiram pakai kendi. Itu airnya banyak. Kendi kecil, kendi ya paling isinya air paling satu samuk atau kurang. Itu air satu kendi disiram ke tubuhnya si anak kecil itu. Banyak itu, sampai bajunya sampai basah, rambutnya sampai kulimis gitu ya, basah, bener-bener basah kuyup. Tapi si anak kecil itu kayak dingin, udah diem kamu, udah disiram sama si kakek itu si kakek itu kedengaran suara azan di kupingnya si anak kecil itu, azan di kanan terus di kiri, terus kepalanya udah ditiup. Kasih kakek ngomong, udah kamu sekarang insya Allah perjalanan kamu nggak ada bakalan ganggu, hati-hati ya, kamu pergi. Ya kek, terima kasih, saya udah ditolongin, kata si anak kecil itu. Itu si kakek itu langsung menghilang tanpa bekas, menghilang. Itu udah malam juga sih, malam-malam. Tapi anehnya waktu disiram rasa si anak kecil itu kuyup tuh ternyata nggak basah, nggak kering, nggak basah, kering aja. Emang waktu si kakek nyiram sih perasaan si anak kecil itu basah kuyup. Pas si kakek udah pergi nggak basah, malah badannya enteng badannya tuh. Di situ tuh si anak kecil itu celingak, inget gembolanya sama tongkat itu diambil lagi, langsung jalan. Udah jalan begitu, dari jauh tuh kelihatan ada yang lagi duduk. Kata si anak kecil dalam hatinya, tuh orang tuh batu atau apa ya itu duduk hitam itu mungkin bener ya, itu anak itu bener nekat, udah berani jiwanya, udah mentalnya baja kali ya. Jalan gak ada rasa yang namanya takut tuh, gak ada. Jalan udah deket, itu yang tadi hitap dari kejauhan tuh pas nengok, itu yang namanya tadi hitam itu bentuknya tuh seperti gorila, bentuknya tuh gigi taring, mata merah, berbulu sebadan-badan sampai mukanya. Itu si anak kecil itu nanya, Mang lagi apa Mang, duduk di sini kok sendirian aja Mang?
udah ketahuan itu bukan manusia, aku disebutnya emang sama si anak itu. Terus si makhluk itu, si makhluk itu bukannya nyaut malah berdiri, nggak tahunya berdirinya tinggi 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 besar tinggi. Itu si anak kecil tuh ngelihat wajahnya makhluk itu tuh nenggak ke atas gitu boy. Terus si anak kecil kok tinggi-tinggi begini nih, makhluk apaan nih, udah rambutnya sebadan-badan, mukanya taringnya di mata belotot, makhluk apaan ya. Itulah makhluk itu tuh langsung udah nih tinggi besar begitu tuh berubah lagi, berubah semakin kecil ya, ukuran orang dewasa lah, ukuran orang dewasa. Itu si makhluk nanya, "Hei manusia, kamu nggak takut? Kamu kok diam aja nggak lari?" Kata si makhluk itu. "Kenapa lari, Mang? Saya takut sama siapa?" Kata. "Mang," kata si anak kecil, "yang saya takutin itu nggak ada yang makhluk saya takutin, nggak ada. Yang saya takutin ada satu." "Apa itu?" "Ya Mang juga tahu." "Apa itu kamu takut?" "Udah Mang, saya ya yang saya takut itu satu, yang saya takut." Jadi si makhluk itu mungkin gimana ya, kurang tahu, jadi nggak bisa jawab sendiri ya penonton, jawab sendiri ya penonton ya. Itu begitu, yang saya takut itu satu. Kata si makhluk itu, "Kamu yang apa, yang takutin sama kamu apa? Udah, itu rahasia saya, pokoknya kamu jangan ngalangin jalan saya mau lewat." Kata si anak kecil. Kata si makhluk itu, "Gak bisa, di sini wilayahku, di sini daerahku, kamu gak boleh kelewat sini. Itu kamu bawa apa?" "Ini bawa pakaian, bawa sajadah buat sholat." Itu yang namanya makhluk itu ketawanya, itu suara itu kema. Udah sekarang pergi saja, Biasa lewat sini. Itu si anak kecil tuh maksa, terus dia ngomong, "Mang, ini tuh bukan wilayah Mang, ini bukan daerah Mang, bukan. Ini tuh ciptaan Allah, bikinan Allah. Siapa yang ada di dunia ini berarti itu yang punya. Mang gak ada hak di sini, gak ada." Itu si makhluk itu ngomong lagi, "Emang bener kamu makhluk, emang bener kamu ngomong begitu, emang bener, gak salah. Tapi kan," kata si makhluk itu, "saya ini sama raja saya itu disuruh jaga perbatasan di sini, perbatasan di sini tuh, ini tuh perbatasan gerbang. Gerbang apaan? Di sini kan nggak ada apa kan, cuma ada batu satu, batu besar itu nggak ada, ya itu nggak ada. Ya ini tuh batu tuh, ini gerbang apaan?" Gak taunya lagi si anak kecil sama makhluk itu lagi ngobrol begitu, dari dalam tuh ada yang datang dua, terus nanyain, nggak tahu tuh bahasanya apa, nggak ngerti. Jadi si anak kecil itu dengerin aja tapi nggak ngerti bahasanya, nggak ngerti. Jadi bahasanya tuh bahasa gimana ya, bisa digambarin ya, digambarinya susah juga digambar. Udah begitu, yang satunya lagi tuh langsung deketi si anak kecil. "Udah kamu sekarang, ayo ikut saya." "Kemana Mang?" "Udah ikut, ayo." Jadi si anak kecil itu dibawa ke dalam, di situ emang ada kampung. Wah, kampung luas, tapi rumahnya tuh bentuknya aneh, bentuknya tuh aneh. Di situ ada kampung, malah anak-anak kecil juga banyak yang main. Tapi anak kecil di situ pada acuh, nggak ada yang ledek, nggak ada yang nanya, nggak ada, pada acuh aja biasa acuh, masing-masing. Situ rame. Itu si anak kecil itu dibawa sama orang berdua itu tuh.
Jalan terus, jalan lama, semakin jauh semakin ramai, semakin jauh semakin ramai. Di situ banyak pertokoan-tokoan seperti toko gedung besar, toko ada toko kelontong, toko apa banyak yang istilah kasarnya sih masuk kota lah istilah kasarnya. Udah masuk itu tuh makin ramai, malah kelihatan di situ banyak andong, ada banyakan andong di situ tuh, delman. Ada yang jualan segala macam, jualan di emperan-emperan toko tuh di situ ada. Itu si anak kecil tuh bingung. Oh sini apaan ke kota-kota mana kok aneh, orang-orangnya pada diem pada acuh, tapi rata-rata yang diem di situ tuh rata-rata tuh berbulu semua sampai ke mukanya bertaring itu semua. Kenapa makin jauh, kenapa udah nyampe ke pintu gerbang. Di situ tuh ya seperti keraton, di situ seperti keraton. Terus si yang bawa tadi itu, udah kamu tunggu dulu bentar di sini ya, Mang mau masuk. Ya Mang, tungguin di sini. Udah masuk. Yang itu tuh yang ingin bawa tadi si anak itu udah masuk ke sana. Gak lama kemudian datang lagi, udah datang dibawa ke dalam. Itu yang namanya pemimpin, mungkinnya pemimpin pakai mahkota, jadi gimana ya, jadi badannya tuh semua pada bulu, itu bulu sampai ke badannya tuh semua bulu, pakai mahkota tuh situ. Wah ya raja kali ya, raja. Dia nanya sama yang disuruh tadi, penggawa, mana manusia itu pengersa gitu ya, mana itu terus ditarik nih manusia, terus si raja itu ngeliatin sama si anak kecil itu, ngeliatin aja turun dari kursinya, kursi gading hilang kacana, turun mendekat sama si anak kecil. Terus si raja itu muter-muter si anak kecil, muter-muter. Jadi memperhatikan sampai mendalam, sampai mendetail. Perhatikan dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari depan diperhatikan. Mungkin udah puas memandang si anak kecil itu, langsung raja ngomong, "Hei manusia, kamu sebenarnya mau kemana?" "Ya saya Tuhan, saya nggak tahu mau kemananya, saya nggak tahu. Kamu kan ada di wilayah saya, ada apa, ada maksud tujuannya apa? Saya nggak tahu Raja. Di sini ada wilayah tuh saya nggak tahu. Masalahnya yang kelihatan sama saya itu di sini hutan belantara yang kelihatan tuh. Iya, menurut kamu itu hutan belantara, di sini sebenarnya ada kerajaan. Jadi maksud kamu mau apa lewat ke sini?" "Enggak, cuma numpang lewat, gak ada maksud tujuan apa-apa, enggak." Jadi si makhluk itu selalu interogasi, tetap dia nggak percaya, tetap saya nggak punya tujuan apa-apa, kata saya mau lewat. Di sini kelihatan tadi itu waktu saya ketemu sama orang yang pertama tinggi besar itu, di sini tuh kelihatannya ada hutan belantara, nggak ada kampung seperti gini atau gini, nggak ada. Udah sekarang gini aja kamu ngaku mau apa? Enggak mau apa-apa, enggak. Itu tuh si raja tuh kalau nggak ada bulunya mungkin kelihatan merah, mungkin cuma matanya melotot gitu ya, melotot, gitarinya keluar semua, gitarinya keluar semua, langsung si raja itu mendekat, pegang tangan si anak kecil itu, pegang. Nggak taunya si raja megang anak kecil itu teriak seperti kepanasan, kesakitan itu, langsung dibanting itu si anak kecil tuh. Terus yang namanya anak kecil dibanting sama orang tinggi besar ya pasti jatuh ya. Udah jatuh gitu si anak kecil langsung bangun lagi. "Kenapa Raja?"
waduh kamu bener-bener panas, kamu dipegang tangannya tuh panas. Enggak raja, enggak panas. Oh, enggak, kamu panas. Terus raja nanya lagi, kamu sebenarnya mau kemana? Iya raja, tadi juga saya kan udah ngomong, saya tuh enggak mau kemana-mana, saya mau jalan aja. Tujuan saya nggak mau, tujuannya kemana-mana nggak tahu. Di sini tuh nggak ada keraton, nggak ada kampung, nggak ada apa, di sini hutan. Terus ada lagi si raja itu manggil seseorang, ya bilang aja Dayang ya. Dayang itu bawa makanan. Hei Dayang, sini Pak, kamu. Ya raja, ada apa? Ini anak kasih makanan. Ini mungkin lapar. Itu si Dayang langsung pergi ke belakang, bawa sebaki besar, bawa makanan, kelihatannya tuh enak, kelihatannya tuh. Ya makanan enak gimana, pikir sendiri ya, pikir sendiri, hayal sendiri. Udah begitu tuh si anak kecil tuh dikasih, nih kamu makan tuh. Itu si anak kecil tuh ngeliatin aja makanan itu diliatin, tapi si anak itu nolak. Raja maaf, bukannya saya nggak menghargai, nggak hormat sama raja, tapi saya nggak mau, ini bukan makanan saya raja. Ini kalau menurut agama saya yang saya anut ini haram ya raja, makanya mohon maaf, tolong jangan ngasih makan atau jangan ngasih minum. Saya pengen pulang ya raja, saya pengen keluar. Kamu kalau pengen keluar makan dulu. Enggak raja, saya makan, kata anak kecil. Pokoknya kalau kamu nggak keluar, nggak makan ini, kamu masuk penjara. Saya lebih baik di penjara raja daripada makan ini. Jadi makanan itu tuh sama si anak itu tuh kelihatannya tuh bangkai-bangkai manusia. Jadi potongan daging manusia dibagi itu tuh. Udah itu makan. Enggak raja, saya lebih baik di penjara daripada makan. Itu ya manggil prajurit berdua, prajurit si anak kecil itu dipegang sama si prajurit itu, Allah pada teriak kepanasan. Itu raja mungkin merasa perasaannya gimana, sangar atau gimana nggak tahu, itu diusir, si anak kecil itu diusir. Si anak kecil itu ngomong, raja saya tuh nggak usah diusir, saya mau keluar dari sini, kan tolong kasih tahu jalannya kemana. Terus ada lagi sama orang yang tadi ini, anak bawa keluar sana, sangar, panas, gersang. Ya raja tuh dibawa lagi sana, keluar. Udah keluar dari wilayah itu kampung itu, keraton itu, kerajaan itu hilang, jadi hutan belantara lagi, kembali ke asal. Si anak itu udah kembali itu, dia di situ tuh duduk menghayati, merenung apa yang tadi kejadian tuh. Jadi nggak logika, kok bisa begini, tapi dia sadar kebesaran Allah, Maha Rahman Rahimnya Allah emang nyata bahwa makhluk gaib itu ada. Kalau orang nggak percaya adanya gaib itu, orang tuh berarti kurang iman, terus terang aja kurang iman, munafik. Allah kan sifatnya super gaib. Di situ tuh anak itu tuh merenung, kok ini sekarang tadi di situ ada keraton, sekarang kok jadi hutan lagi. Tadi orang yang duduk di situ tuh gak ada, cuma di situ ada batu besar, di situ tuh. Di situ nggak berasa si anak itu lagi duduk, lagi merenung apa yang terjadi tadi tuh. Semakin lama, semakin siang, semakin malam. Udah lewat malam, pagi udah siang, udah keluar matahari, si anak tuh masih duduk di situ merenung, kok begitu kejadiannya, kok aneh begini. Gak taunya ada orang lewat bawa golok, bawa pikulan. Itu orang kaget juga ngelihat si anak kecil itu, kaget, dikiranya siluman atau apa, kaget. Pas si anak itu nengok sama si emang itu mau lari, terus dia manggil, mang, jangan lari mang, saya tuh orang mang. Tuh orang itu sadar langsung deketin.
Ini kamu sinyoh lagi apa di sini? Enggak mang, saya lagi duduk. Kamu berani-beraninya duduk di sini. Ini batu ini tuh bahaya. Banyak yang orang duduk di sini hilang, duduk di sini hilang tuh banyak. Kenapa kamu berani duduk di sini? Oh gitu mang. Emang ini batu apa mang? Ini batu ini tuh batu gerbang antara alam kasar dengan alam halus di sini tuh. Oh jadi gitu mang. Jadi ini pintu gerbangnya. Situ si anak kecil itu di situ ngeliatin batu itu, kena batu gerbang kayak begini. Ini kan batu. Terus si anak kecil itu nanya lagi sama si mang yang bawa golok itu, bapikulan. Mang mau kemana mang? Mau nyari kayu. Oh. Terus si anak kecil itu mang, tadi malam saya di sini ada yang ngajak ke dalam, di sana ada keraton mang. Emang di sini ada keraton mang? Itu si orang itu tuh, jadi dia mulai reaksi ketakutan dari wajahnya tuh. Dia jadi nenang diri si orang itu, udah mungkin udah lama tenang. Terus nanya sama si anak kecil itu, emang sinyo ada apa di kamu yang tadi malam kamu lihat tuh apa? Ya mang, yang saya lihat tuh tadi malam tuh di sini tuh ada ini, ada kerajaan mang, di sini tuh kampungnya besar, ada toko, ada jalan, oh rame mang di situ, di situ tuh ada rame di situ tuh kota mang. Kamu kesana sendiri? Enggak mang, ada yang ngajak. Ngajaknya orangnya gimana ya, biasa mang, cuma bulunya penuh mang, itu tuh bulunya sebadan-badan tuh, mukanya juga banyak peluhnya, banyak bulunya tuh di situ banyak mang. Emang mang itu bangsa apa mang? Itu si mang itu ngeliatin obrolannya si anak kecil itu, ada percaya ada enggak, jadi bimbang dalam hatinya, iya enggak nih anak ini ngomong begitu tuh, iya enggak. Terus anak kecil itu seperti tahu, mang saya kalau bohong mang, kalau saya nggak berani bohong ngomong sama orang tua, mang saya apa harus sumpah bahwa di sini saya kejadian ngelihat itu tadi malam? Gak usah sih, gak usah sumpah, saya percaya sama kamu. Terus si mang itu tuh langsung narik si anak itu menghindar dari batu yang tadi gerbang itu, bawa jauh. Sinyo terus terang aja di situ tuh di situ kerajaan Gandarwo, kata orang Sunda, kata orang Jawa Gondorowo. Bener kamu habis ke sana? Iya mang, saya diajak, malah dikasih makan mang, di situ kasih makan di baki besar, tapi yang dimakan itu potongan tangan, badan manusia mang, badan orang di situ. Itu si mang tuh sampai baca istighfar, astagfirullahaladzim. Oh berarti orang-orang yang hilang di sini tuh berarti masuk ke sana ya, dimakan. Itu si emang nggak mikir dua kali, kabur. Itu si anak kecil itu bingung, kenapa si mang kabur, kenapa ketakutan. Itu si mang itu kabur, nggak tahu lama kelamaan dari bawah banyak rombongan, semua laki-laki bawa golok, bawa arit, segala macam datang. Terus ada yang, nih kata si mang itu, nih yang tahu ya di sini nih, banyak di sini. Itu mungkin yang satu itu mungkin ya bisa dibilang orang ngerti gitu ya, orang ngerti ya paranormal gitu kali ya. Itu langsung bakar menyan tuh si orang yang ngerti itu, yang udah tua dari rombongan itu, bakar menyan. Di situ ada sesajen segala macam, udah dibakar kemenyan begitu tuh ya. Anehnya tuh di dekat batu tadi itu banyak tengkorak manusia di situ, banyak di dekat batu itu. Habis bakar sesajen lama tuh di situ banyak tengkorak, tulang belulang manusia tuh, mungkin dari tahun berapa, abad berapa, banyak itu di situ. Itu kampung orang yang tadi banyak banget itu pada lari ketakutan. Terus anak kecil itu ngomong,
nanya sama yang bakar yang itu, kakek kok bisa kakek tukang sulap ya, kayak di sini kan tadi nggak ada apa-apa, kok sekarang banyak tulang belulang. Kakek tukang sihir, tukang sulap? Enggak dong, kakek bukannya tukang sulap, tukangnya sihir bukan. Kakek itu di sini tuh sebagai kuncen. Banyak di sana, banyak di sini tuh orang-orang yang dari banyak yang hilang. Sering kalau maghrib atau ini masuk ke hutan sini ya pulang lagi. Udah lama banyak orang yang hilang di sini tuh, udah banyak. Berarti ini gara-gara kamu ini di sini udah terbongkar bahwa di sini tuh ada makhluk Gondorowo. Berarti ya terima kasih Sinyo, ini udah terbongkar. Emang dicari tuh banyak orang yang hilang, yang ini tuh banyak dari dulu tuh belum ketemu. Setelah kamu lewat ke sini mungkin udah waktunya. Itu yang namanya tulang belulang di situ banyak tuh sama masyarakat tuh dimasukin ke karung diangkut dibawa ke kampung. Malah si anak kecil itu udah Sinyo, sekarang kamu ikut yuk ke kampung mana kek, ya udah yuk ikut ke rumah saya, kata si kakek itu tuh sisinya itu si anak kecil itu langsung dibawa ke bawah jalan terus. Wah rame orang, masing-masing bawa karung, 2 karung pikul buat tulang belulang tuh, tengkorak manusia. Ada dibawa ke bawah, terus dia dikuburnya asal-asalan gitu, didoain, ditalkin, di gimana lah ilaharnya gitu, orang muslim ya. Jangan gitu, udah beres dikubur masal gitu, dikubur masal. Terus si anak kecil itu dipanggil, sini kamu mau ngobrol boleh enggak? Ya boleh aja mah, nggak apa-apa. Emang ada apa? Enggak, kamu nyampainya ke sana gimana? Itu si anak kecil tuh terus cerita lagi, cerita yang mulai terjadi sampai akhir diceritain habis semua sama warga di situ tuh. Di situ tuh diceritain sampai mendetail gitu, dari awal sampai akhir tuh ceritain. Udah di situ tuh jadi warga di situ bikin plang tulisannya tuh tulisan Jawa. Anak kecil itu nggak bisa Jawa, nggak bisa baca, langsung di situ ditancepin ada tulisan ya, pelan lah kalau pemberitahuan, pengumuman nggak boleh kesini gitu kali gitu. Itu dipasang plang di situ. Itu si anak kecil tuh mau berangkat tuh nggak boleh dulu. Udah sekarang gini aja Sinyo, kamu di sini dulu. Masalahnya ini urusannya bakal panjang Sinyo, kamu di sini dulu, entah berapa hari sebelum aman kamu di sini dulu ya. Emang saya bisa apa saya kan nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin kamu bisa masuk ke sana begini begitu, nggak mungkin. Kamu di sini aja dulu, kata si itu tuh. Itu si anak itu tuh nurut ya, dijamin lah sama masyarakat tuh, dijamin bener-benernya makannya ya, jajannya dijamin aja. Udah pas malam ketiga di situ bener rame. Wah di luar tuh rame bener-bener banyak orang laki-laki gerombolan datang, wah banyak, berisik di luar tuh, berisik. Malah setiap pintu tuh digedor sama orang-orang itu tuh, digedor. Wah sampai yang namanya anak kecil pada nangis, ibu-ibu pada nangis. Itu semua rumah itu tuh sebenarnya tuh yang nyerang itu bukannya makhluk halus, bukan, itu golongan seperti gerombolan lah, pada dicolongin gitu, dirampok. Jadi anak-anak nangis itu, ibu nangis itu dikarenakan suaminya pada dibunuh sama perampok itu, sama gerombolan itu. Wah rame, malah sampai terjadilah tembak menembak sama aparat tuh ya, seperti TRI itu, tembak menembak, dardedo rame. Udah rame aja namanya perang malam itu, yang namanya amunisi kesana sini itu.
lama waktu lama udah ya namanya perang itu semalaman, sekitar jam 2 jam 3 itu berhenti, ada lagi yang namanya suara senjata tuh, ada sepi, mungkin udah bubar mungkin itu ya, udah bubar bener. Paginya banyak yang kena, banyak yang korban, antara di pihak masyarakat ya, di pihak gerombolan banyak yang korban, banyak dikubur, masa lagi dikubur tuh gerombolan. Itu gerombolan tuh seragamnya tuh hitam-hitam, hitam-hitam gerombolan tuh seragamnya tuh. Hitam semua, topi hitam, baju hitam, celana hitam, sepatu hitam. Itu gerombolan. Itu yang namanya kuburan massal di situ, bener lah, banyak. Jadi si kampung itu jadi ada serangan, diserang. Itu si anak kecil itu kebingungan, lari sana takut, lari sini takut. Udah aman, udah siang begitu, itu ada yang nyari. Kemana sinyo? Sinyo tuh ada di kolong ranjang, ngumpet, takutan, ketahuan gitu. Udah sinyo aman keluar. Udah keluar bener, udah aman. Banyak yang korban, entah dari pihak masyarakat, ada pada pihak gerombolan itu ada. Itu malam itu ya. Siangnya tuh sibuk menggali untuk kuburan orang tuh. Udah seharian tuh menggali lubang, masalahnya banyak korban. Itu yang namanya malam itu gersang. Malam tuh, wah, mungkin arwahnya kali ya, arwahnya mungkin. Banyak yang teriak-teriak malam itu. Wah, lari sana lari sini kelihatannya tuh, sama si anak kecil itu kelihatan. Gak taunya bener, bukannya arwah yang kena perang bekas tadi malam, bukan. Itu nggak taunya serangan dari pasukan Gondorowo, minta pertanggungjawaban dikarenakan tulang belulang itu diambil. Itu yang satunya yang mungkin ya bisa dibilang apa ya, patih ya, bawa tumbak langsung lari ke sebelah sana. Pas nyampenya tuh ke daerah kuburan massal. Itu yang namanya kuburan massal, semua pada dibongkarin tuh sama makhluk itu, pada dibawa semua itu mayat itu, dibawa, diangkut. Ada satu orangnya tuh, ada yang bawa 2, bawa 3, diangkut. Masalahnya orang itu tuh yang berbulu semua itu, tinggi besar, diangkut tuh mayat tuh, digali itu, dibawa sana, pada hilang, pada melayang, pada terbang itu mayat itu melayang ke atas, diangkut rame. Udah bener-bener 2 malam itu bener-bener kersang. Malam pertama perang sama gerombolan, yang keduanya itu ya mayat-mayat itu dibawa sama makhluk-makhluk genderuwo itu pada diangkutin. Itu 2 malam tuh nggak bisa tidur, nggak bisa itu 2 hari 2 malam tuh masyarakatnya situ nggak tidur. Udah pagi, udah agak siangan, terus si namanya kepala daerah gitu ya. Kepala daerah tuh nyari si anak kecil itu, nanya kemana itu si kemana tuh, ada di situ lagi ketakutan gitu. Terus dideketin sama itu tuh ya, sama kepala kampung tuh, ketua sepuh kampung, deketin tuh ya kan. Udah ketemu begitu nanya tuh gitu kan ya, sinyo kamu kan tahu sendiri kan kenyataannya begitu sinyo, makanya kamu gak boleh pergi kemana-mana, kamu harus tanggung jawab gitu. Jadi si sinyo itu ditekan, dipinta pertanggungjawaban sama masyarakat di situ tuh. Kan aneh ya, dia yang membongkar teka-teki di daerah situ, kenapa harus saya tanggung jawab? Kan aneh. Jadi situ bukannya gimana diminta pertanggungjawaban.
Di situ yang namanya anak kecil itu kan kebingungan, nggak ngerti di bidang masalah begini begitu, nggak ngerti si anak kecil itu. Cuman dia nanya, Mang, masalah ini masalah itu, kata si anak kecil itu, saya nggak ngerti, Mang, nggak ngerti. Saya harus tanggung jawab bagaimana, Mang, kata si anak kecil. Iya kan gara-gara kamu jadi ini semua. Nggak bisa, Mang, itu bukan, nggak bisa bertanggung jawab, Mang. Itu, Mang, kalau Mang ngerti masalah ini, itu udah kehendak Allah, Mang. Udah kehendak Allah di daerah sini tuh harus begini, harus begitu. Kita ini aja, Mang, nggak usah nuntut siapa, minta pertanggungjawaban sama siapa, nggak usah, itu udah kehendak Allah. Mang harus ngerti, Mang harus sadar. Kan di situ tempatnya genderuwo kan ketahuan, Mang. Banyak orang yang hilang di situ, Mang jadi tahu bahwa di situ. Itu mungkin orang itu tuh kepala suku tuh mungkin sadar, ya udah sadar malah minta maaf. Ya sinyo, saya minta maaf atas tindakan tadi kasar sama kamu, dikarenakan katanya itu karena saya kesel, itu mayit kuburan semua pada dibongkar, diangkutin ke sana, diangkutin sampai habis, itu diangkutin semua. Itulah cerita saya sementara ini, sampai di sini dulu. Insya Allah kalau ada waktu sehat saya, ridha Allah, izin Allah, bersambung lagi lanjutannya. Cucu Tuan Tanah, sekian dulu, lain waktu lain kita sambung lagi.